Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Wa tarakana 'alal mahajjatil bayda la yazighu anha illa kana minal halikin. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa imamina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang Jumat yang sama berbahagia. Sudah lebih 8 bulan setidaknya umat manusia dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Semakin berjalan waktu, semakin terasa beratnya ujian dan cobaan kehidupan ini. Semakin terasa bahwa kita adalah manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat lemah di hadapan kekuasaan, kebesaran, keagungan, bahkan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa kalau bukan semata-mata karunia serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin kehidupan kita bisa berjalan sebagaimana apa yang kita saksikan pada hari ini. Bapak-bapak, saudara sidang Jumat yang sama berbahagia. Salah satu di antara aspek yang sangat kita rasakan beratnya akibat pandemi yang berlarut-larut ini adalah semakin beratnya kita rasakan kehidupan ekonomi kita. Sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangga kita, sebagai anggota masyarakat biasa di dalam mencukupi kebutuhan kita, sebagai anggota masyarakat yang faham dan mengerti tentang kondisi masyarakat sekitar kita, melihat saudara-saudara kita yang lain, kita merasakan betapa berat dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi ini. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, sebagian manusia mungkin lupa dan bahkan terbawa hawa nafsunya untuk merengkuh dunia dan mempertahankannya, dan lupa hakikat dari kehidupan dunia itu sendiri. Bahwa walaupun kita berada dalam kondisi yang sempit, dalam kehidupan ekonomi yang krisis seperti ini, maka kita orang-orang yang beriman tetap harus ingat, tetap harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan tidak lupa tentang hakikat kehidupan dunia ini. Maka pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mengingatkan sebagian di antara hakikat kehidupan dunia ini. Yang pertama, yaitu bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara, dan bahwa kehidupan kita yang hakiki adalah di akhirat kelak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walal akhiratu khairun wa abqa. Dan sungguh kehidupan akhirat itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, khairun, ini cirinya yang pertama, lebih baik, wa abqa, lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dua karakter akhirat, yaitu bahwa akhirat itu lebih baik, dan yang kedua, dia lebih kekal. Oleh karena itu, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahmatullahi alaihi mengatakan bahwa perumpamaan antara kehidupan dunia dan akhirat itu, kata beliau yang hidup beberapa abad yang lalu, adalah sama seperti kalau kita memperumpamakan antara genteng yang terbuat dari tanah dengan bongkahan emas, yang mana genteng ini nilainya jauh di bawah bongkahan emas. Kemudian di sisi yang lain, genteng yang terbuat dari tanah liat ini lebih mudah hancur dibanding bongkahan emas yang lebih tahan lama. Maka orang yang berakal, kata beliau, tentu akan memilih sesuatu yang lebih baik, lebih tinggi nilainya, dan lebih kekal material dan zatnya. Andai dunia itu, kata beliau, lebih baik akan tetapi singkat usianya, atau singkat usia, atau lebih lama akan tetapi lebih tinggi nilainya, maka mungkin wajar apabila ada orang-orang yang tertipu oleh dunia. Akan tetapi bagaimana halnya apabila dunia itu dia sudah lebih rendah nilainya dan sudah lebih singkat usianya? Maka hanya orang-orang yang jahil yang akan lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa walaupun kita hidup dalam kehidupan dunia ini, dan bahwa walaupun kita tidak mungkin melepaskan diri kita daripada kehidupan dunia ini, maka kita orang-orang beriman hendaknya ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan amal soleh yang akan menjadi bekal bagi kita di akhirat kelak. Dan bahwa dunia sejati yang kita miliki adalah dunia yang kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pakaian yang kita pakai, adapun kendaraan yang kita gunakan, adapun tempat tinggal yang kita tidur di dalamnya, adapun bawahan, kolega, teman-teman, sahabat dan seterusnya, mereka adalah perhiasan-perhiasan dunia yang tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada kita, kecuali apabila itu dalam rangka untuk melakukan kebajikan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathah. 3 hal yang mengikuti orang yang meninggal itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Maka 2 dari 3 yang mengikuti itu akan meninggalkan orang yang meninggal, dan hanya 1 yang akan ikut bersama dengannya.
yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 perkara yang akan mengikuti orang yang meninggal itu adalah keluarganya, adalah hartanya, dan adalah amal soleh yang dia lakukan. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Akan tetapi pada akhirnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan hartanya akan meninggalkan dia, sementara yang akan tinggal menemani dan bersama-sama dengan dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah amal-amal perbuatan saleh yang dia lakukan. Begitulah kehidupan kita di dunia ini. Apa yang akan kita bawa ke akhirat yang lebih baik dan lebih kekal itu adalah apa yang kita lakukan di dunia ini berupa amal saleh. Ketika kita membantu tetangga kita, ketika kita tersenyum, melontarkan senyum kepada saudara-saudara kita, ketika kita berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan, ketika kita menyebarkan, mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang jahil, ketika kita menuntun orang-orang yang membutuhkan pedoman dan seterusnya, maka itulah amal-amal yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dan terakhir, bahwa dalam kondisi sempit dan krisis seperti ini, kalau sebagian manusia berpikir bahwa cara-cara yang haram itu bisa menambah rezekinya, maka dia salah besar. Bahwa apa yang kita dapatkan dari dunia ini tidak mungkin lebih dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajmilu fit talab, kalau kalian mencari rezeki, tempuhlah saja cara-cara yang baik, jangan tempuh cara-cara yang curang. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, karena sesungguhnya setiap jiwa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali dia telah mendapatkan seluruh rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya. Wa in abta'a 'alaiha, walaupun mungkin kadang-kadang rezeki itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lambat untuk datang kepadanya. Fattaqullah, takutlah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajmilu fit talab, kalau kalian mencari rezeki, tempuhlah jalan yang terbaik. Khudhu mahal wada'u mahurim, ambillah jalan-jalan yang halal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tinggalkanlah jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini yang disampaikan oleh utusan Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa betapapun kita mengejar rezeki, betapapun kita bekerja keras, akan tetapi kita tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar supaya kita cuma menempuh jalan-jalan yang halal saja. Karena walaupun kita menempuh jalan yang haram, kita tidak akan mendapatkan rezeki kecuali yang telah diberikan takarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merugilah manusia-manusia yang menabrak jalan-jalan yang haram, padahal sebenarnya rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia menempuh jalan-jalan yang halal maupun dia menyempuh jalan-jalan yang haram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani Allahu iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih,
والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Bapak-bapak, saudara-saudara Jumat yang sama berbahagia. Pada hari Jumat seperti ini, kita sangat-sangat dianjurkan untuk mengkhatamkan suratul Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Kahfi fi yaumil jumu'ati ada Allahu lahu ma bainal jumu'atain." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumat, maka akan ada cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menerangi kehidupannya dari Jumat itu hingga ke Jumat berikutnya. Kemudian pada hari Jumat seperti ini kita juga sangat-sangat dianjurkan untuk banyak-banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaiha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rahmat 10 kali lipat. Fallahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. فبأي آلاء ربكما تكذبان